Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang saya buat dengan judul Peran Strategi Pemasaran Digital Klub Sepak Bola dalam Meningkatkan Fan Engagement di Era Media Sosial Sepak Bola. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mas Agus Muhammad Alfar Trafik dengan NPM 231101104. Oke, next. Di sini adalah latar belakang. Jadi paper yang saya buat itu menceritakan bagaimana dalam beberapa tahun terakhir sepak bola itu tidak hanya berlangsung di stadion, tapi juga di layar HP, laptop, atau di jaring sosial. Nah, hubungan klub dan fans ini dibangun setiap hari melalui media sosial yang saya sebutkan tadi. Ada Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Nah, penggemar ini ingin lebih dekat, bukan hanya sekedar skor, tapi emosi, cerita, dan momen manusiawi dari para pemainnya. Nah, disinilah strategi pemasaran digital memainkan peran krusial dalam menciptakan experience yang membuat fans itu tetap terikat. Sini ada rumusan masalah dan tujuan. Jadi, apa sih rumusan masalah dalam paper yang saya buat? Rumusan masalahnya itu yaitu ada bagaimana strategi digital klub sepak bola meningkatkan keterlibatan penggemar di media sosial. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk menjelaskan bentuk strategi konten klub, membaca pola interaksi fans, dan mengidentifikasi konten apa yang paling berhasil mendorong engagement. Nah, untuk metodologi penelitiannya tersendiri itu ada pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur plus analisis aktivitas digital club. Literatur Scopus dengan analisis konten klub dan observasi interaksi fans. Di penelitian ini fokusnya itu bukan cuma angka, tapi juga pemahaman mendalam mengenai bagaimana dan mengapa fans merespon konten tertentu. Di sini ada temuan yang utama. Yang pertama itu ada strategi digital klub. Jadi klub sepak bola modern itu membangun dunia digitalnya melalui konten yang hidup. Beberapa pola terlihat. Yang pertama itu ada momen emosional pertandingan yang membuat fans merasa ikut berada di lapangan. Yang kedua ada cerita di balik layar, senyum pemain, candaan, ritual sebelum kick off. Yang ketiga ada interaksi langsung, polling score, Q&A, atau tantangan ringan di TikTok. Nah, konten ini tuh membuat klub tuh terasa lebih manusia dan bukan sekedar institusi besar. Temuan utama yang kedua itu ada pola fan engagement. Jadi, respon fans yang paling tinggi muncul saat konten menyentuh emosi. Nah, dalam paper ini tuh disebutkan bahwa video pendek mengalahkan foto statis. Yang kedua ada match day sama dengan lonjakan interaksi terbesar. Yang ketiga itu ada UGC atau meme edit video dan reaksi fans. Nah, ini menyebar lebih cepat daripada konten resmi. Jadi fans itu bukan hanya penonton, tapi juga bagian aktif dari mesin pemasaran digital klub. Oke, next di sini ada pembahasan. Nah, jadi pembahasan dari paper ini adalah temuan yang menguatkan teori pemasaran digital, yaitu kualitas konten lebih penting daripada kuantitas. Nah, ketika klub itu memunculkan cerita, emosi, dan sisi personal pemain, fans membangun hubungan parasosial. Mereka merasa dekat meski hanya lewat layar. Nah, UGC itu juga memperkuat rasa kepemilikan fans ini. Saat klub membagikan karya fans, komunitas digital merasa dihargai dan ikatan emosional itu semakin kuat. Nah, kesimpulannya di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan besarnya adalah media sosial telah menjadi fondasi utama pemasaran klub sepak bola modern. Konten emosional, storytelling, BTS, dan kolaborasi dengan komunitas fans adalah kunci bentuk engagement. UGC menjadi mesin viralitas alami yang memperluas jangkauan klub tanpa biaya tambahan. Sarannya apa? Sarannya adalah jadi klub itu harus fokus pada storytelling dan sisi humanis pemain. Libatkan fans sebagai co-creator konten dan gunakan analisis data engagement untuk menentukan arah konten selanjutnya. Selanjutnya adalah daftar pustaka atau referensi dalam paper saya. Yang pertama itu ada Remo Rojara et al. Pada tahun 2023 dengan judul jurnal Connecting with Fans in the Digital Age, Humanities and Social Science Communication.
Yang kedua ada Bakar N.A dan Ramli pada tahun 2022 dengan judul Digital Marketing Strategies and Consumer Engagement in the Sport Industry, Journal of Information Management. Yang ketiga ada Silva dan Mendes pada tahun 2021, Fan Behavior and Media Engagement in Modern Football Club, International Journal of Sport Marketing Sponsorship. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.